wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita. Yang terhormat Kepala SDN Tanjung Duren Selatan 01 Ibu Siti Aminah, yang kami hormati Ibu dan Bapak Guru SDN Tanjung Duren Selatan 01 maupun undangan. Sebagai makhluk yang beriman, tidak boleh kita lupakan bahwasanya kita harus selalu bersyukur. Oleh karena itu, pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas segala karunia dan nikmatnya. Maka hari ini kita bisa berkumpul di ruangan aula ini untuk melaksanakan kegiatan rutin komunitas belajar dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih banyak kepada Ibu Bapak Guru yang sudah meluangkan waktu untuk hadir pada kegiatan kombel hari ini, komunitas belajar hari ini. Namun demikian hari ini ada yang berbeda karena kita mencoba untuk mengadakan kegiatan komunitas belajar bergabung dengan sekolah-sekolah di sekitar kita yang termasuk dalam satu gugus yang ada 8 sekolah rupanya, 9 dengan Tanjung Duren Selatan 01. Sekali lagi terima kasih baik kepada Ibu Bapak Guru TDS 01 maupun undangan. Sebelum kita masuk lebih jauh pada acara kombel, terlebih dahulu mari kita dengarkan sambutan dari Ibu Siti Aminah sebagai Kepala SDN Tanjung Duren Selatan 01. Nggak ada PLT-nya, udah hilang. Kepada Ibu Aminah dipersilakan. Sekarang anak tirinya udah hilang. Anak kandung sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sama-sama kita hormati Wakil Kepala Sekolah SDN Tanjung Duren Selatan 01, yang saya banggakan tamu-tamu istimewa saya hari ini. Dan mungkin ada yang baru kenal saya ya Bu ya. Baru ada yang lihat saya? Kayak saya kurang itu terkenal ya. Ibu-ibu cantik nih karena bapak-bapaknya belum hadir. Terima kasih, selamat datang di SDN Tanjung Duren Selatan 01 serta Bapak Ibu Guru dari SDN Tanjung Duren Selatan 01 yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena pada hari ini di hari Kamis ya, tanggal 8 November 2024 kita bisa berkumpul kembali ya dalam rangka kegiatan komunitas belajar, tapi bukan di hanya satuan pendidikan, tapi sudah lintas. Jadi sekolah komunitas ya, sekolah komunitas di gugus 1. Dan memang saya 8 bulan ini PLT di SDN Tanjung Duren ini mau menggantikan Bu Titi Setianingsih itu karena memang Wijaya Kusuma 02 dengan Tanjung Duren adalah sekolah penggerak angkatan kedua. Jadi informasi yang kami terima bahwa tidak boleh digantikan oleh kepala sekolah lain untuk sementara. Ya, kalau untuk informasi selanjutnya kita tunggu nanti keputusan dari Menteri ya, karena memang insya Allah mudah-mudahan kurikulum Merdeka ini tetap berjalan dan kita masih bisa melaksanakan kegiatan sekolah komunitas terutama di gugus di gugus 1 ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat beserta salam kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita menjadi umatnya yang setia sampai akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran ibu-ibu cantik ya dari sekolah komunitas di gugus 1. Hari ini memang sudah ketiga kali ya Pak Asep ya, ketiga kali SDN Tanjung Duren 01 melakukan kegiatan komunitas belajar, tapi sudah lintas ya, jadi sekolah komunitas. Tugas kita memang dari sekolah penggerak adalah mengimbaskan apa yang kita sudah dapat. Sebenarnya sih sama, semua sekolah pasti sudah paham lah ya tentang kurikulum Merdeka. Tapi memang karena
salah satu tugas kami dari sekolah penggerak ya harus ada kegiatan pengimbasan. Makanya kami mengundang sekolah-sekolah di gugus 1, terutama gugus 1. Sebenarnya sih pengen juga sekecamatan ya, tapi memang baru beberapa kegiatan yang kita bisa lakukan sekecamatan, terutama untuk kegiatan kepala sekolah. Mudah-mudahan ya di hari yang berbahagia ini kita bisa sharing ya. Kita bukan berarti, mohon maaf ibu-ibu, bukan berarti Tanjung Duren Selatan 01 paling hebat, bukan. Tapi kita sharing, kita saling berbagi. Seandainya nanti dari TDU 01 lebih ilmunya lebih banyak, monggo silakan. Kita saling sharing, bukan berarti TDS 01 itu paling luar biasa. Siap ya ibu-ibu cantik? Siap ya? Iku loyo sih siapnya? Siap ya? Sama terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Salam sehat, salam kompak selalu untuk kita. Saya pengennya seperti itu, Bu. Tak kenal maka tak sayang. Alhamdulillah hari ini untuk yang ketiga kalinya, ternyata nih muka guru-guru TDS 01 seperti ini. Ternyata muka guru-guru walaupun baru perwakilan doang ya. Pengennya lagi nanti mudah-mudahan karena kita lagi pakai seragam ini nih. Jadi saya ingat nih, saya promosi juga ya. Kebetulan saya juga pengurus PGRI. Mudah-mudahan di tahun 2025 kita komunitas dari Grogol Petamburan bisa refreshing bareng. Gitu pengennya. Jadi biar sekecamatan nih meriah, kita bisa refreshing bareng, bisa ada kegiatan bareng supaya mempererat silaturahmi. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Aminah sudah menyampaikan arahannya. Simple ya, tapi dalam. Satu poin yang bisa kita ambil diantaranya Ibu Bapak, penegasan bahwa bukan berarti kami guru-guru Tanjung Duren Selatan 01 super hebat, pintar gitu, enggak. Tapi kemarin kami, ini hasil diskusi kami ya Ibu guru undangan, bahwa kita ingin mencoba lagi berlatih bersama, sharing masalah apa sih yang bisa kita temukan di sekolah sekitar kita gitu. Apakah sama atau mungkin ada hal-hal yang berbeda yang bisa kita jadikan sebagai acuan nilai positifnya. Ya, tanpa berlama lagi, nanti kita setelah penyampaian materi dalam kombel diskusi tentang kondisi sekolah, keadaan sekolah, kelas dan sebagainya. Ya, Ibu Bapak ya. Nanti tetap Ibu sebagai undangan dari kami akan tetap diberikan sertifikat. Ya, nanti dibawakan sertifikat, mana tahu itu berguna untuk mengisi dan melengkapi RHK Ibu di PMF. Ya, baik. Teman-teman, mari kita sambut pembicara atau pemateri kita hari ini, Ibu Rosi. Silalahi. Waduh, buku materi. Iya, selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Ya, yang saya hormati Ibu Siti Aminah selaku Ibu Kepala Sekolah SDN Tanjung Duren Selatan 01, Pak Asep selaku wakil, Bapak Ibu dan seluruh tamu undangan yang bersama saya. Jangan tegang lihat saya, atau saya tegang ya. Ya Bapak dan Ibu, sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak dan Ibu semuanya karena siang hari ini ya, di tengah mungkin kesibukan, mungkin juga kelelahan gitu ya, dan padatnya pekerjaan, tapi tetap mau hadir tempat ini untuk sama-sama belajar. Jadi pada kesempatan ini
izinkan saya, nama saya Rosi Natalia dari perwakilan SDN Tanjung Duren Selatan 01. Saya akan berbagi yang sudah saya dapatkan dari pelatihan ataupun kami mau berbagi pengalaman. Jadi di sini kita sama-sama belajar ya Bapak dan Ibu ya. Hari ini saya akan membawakan materi mengenai budaya positif. Sudah pernah dengar Bapak Ibu? Udah kok belum sih? Udah ya? Udah ya udah. Nah, mungkin ada yang sudah pernah dengar dari KMM ya tentang budaya positif atau juga mungkin yang sama-sama mendapatkan pelatihan. Oke, sebelum kita ke materi biar semangat, biar cair gitu ya. Saya minta untuk berdiri Bapak dan Ibu, kita mau ice breaking dulu. Nah, semangat ya. Iya, andalan kita ini. Diputar-putar, jadi diikutin gerakannya. Judulnya adalah tangan diputar-putar. Oke. Ada yang mau volunteer? Pak Hendra? Ya loading, maaf ya, aduh. Oke, ternyata pemanasan kali Bapak dan Ibu lagi ya. Enggak tahu, maaf. Pakai ini aja, pakai maaf. Berebutan. Oke. Yes. Depan. Silakan. Oke. Ada iklan, ada. Silakan Bu. Iya, ini saya. Ini Ayo, apa? mau pulang. Ayo. Kenal ya Bu? Pernah ketemu ya? Silakan Ibu. Oke. Iya, kita mau ice breaking dulu ya. Mohon maaf. Ini kita ulangi lagi. Semangat ya Bapak dan Ibu. Semangat.
Ini bos gratis. Silakan Ibu yang boleh diisi di bagian depan. Lagi sampai selesai. Sampai selesai breaking terus ya. Sampai jam 3 silakan. Oke. Mungkin yang kelelahan boleh diminum atau disantap sajiannya ya. Oke. Sudah panas ya, Bapak dan Ibu sudah cair ya. Nah, adem ya. AC soalnya. Betul. Oke, nanti ada ice breaking lagi. Tenang saja ya, sudah saya siapkan stoknya banyak. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi, saya mengajak Bapak dan Ibu semua untuk melakukan refleksi melalui pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Jadi silakan Bapak dan Ibu bisa berpendapat melalui pemikirannya sendiri. Yang pertama, setuju atau tidak hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membersihkan toilet atau mungkin lari di lapangan 5 putaran gitu ya, dapat mendisiplinkan anak? Tidak. Yang ketiga, pemberian setuju atau tidak, pemberian penghargaan itu efektif dapat meningkatkan motivasi anak? Setuju. Luar biasa Bapak dan Ibu atas jawabannya. Nanti setelah ini kita akan melihat ya jawaban-jawaban dari pertanyaan ini. Lanjut, kita akan awali kegiatan ini dengan perubahan paradigma. Tentu kita punya paradigma masing-masing yang tentunya paradigma kita itu seiring dengan berjalan waktu kita juga harus terus berkembang seperti perkembangan zaman ini. Supaya apa? Supaya kita mau terus belajar dan belajar. Nah, di sini saya mengajak Bapak dan Ibu untuk berandai-andai. Untuk berandai-andai, misalnya Bapak dan Ibu minta tolong di tangannya, silakan dibayangkan ya Bapak dan Ibu ya. Di genggaman Bapak dan Ibu semua ada benda yang sangat berharga. Misalnya apa ya Bu Ibu ya? Handphone. Nah, emas. Tuh. Kalau bapak-bapak apa ya? Cinta kasih deh. Iya. Andai misalnya ada benda berlian atau emas atau handphone di salah satu genggaman kita. Kita genggam dengan segala daya, dengan segala upaya. Tapi ada orang lain yang mencoba sekuat tenaga, meminta ke kita dengan berbagai cara, merayulah gitu kan ya, dan lain-lain untuk melepaskan genggaman tersebut. Kira-kira Bapak dan Ibu mau memberikan, membuka atau tidak? Tidak? Tergantung Tergantung yang meminta. Oh gitu. Misalnya meminta siapa Pak? Orang yang dicintai kasih. Orang yang kita cintai dikasih gitu ya Pak ya. Tergantung. Jadi betul kita akan mungkin kita akan nanya dulu ya, tergantung. Kita akan mikir-mikir. Oh tidak, saya tidak mau memberikannya. Nah, hal ini sama dengan anak-anak ya, murid kita, peserta didik ya. Mereka itu kalau sudah nyaman dalam suatu hal, ketika kita ganggu, apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Pasti mereka akan merasa marah, kesal, gak nyaman, akan merasa terganggu. Jadi disinilah upaya kita untuk bagaimana upaya kita, cara kita itu untuk masuk ke dalam dunia anak-anak. Di sini ada teori yang disampaikan oleh Gosen, di mana salah satu teorinya itu mengenai teori ilusi kontrol yang mungkin sampai saat ini, mohon maaf saya juga ya, mungkin terkadang kita nggak sadar masih suka melakukan apa? Kita mengontrol murid. Nah, di sini ada teorinya. Yang pertama adalah ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Ya, yang kedua ilusi mengkritik dan membuat orang tuh merasa bersalah, dapat menguatkan karakter.
Misalnya kadang-kadang mungkin kalau anak-anak salah, kita kadang suka marah. Kamu sadar gak sih yang kamu perbuat gitu kan ya? Sampai kayaknya dia tuh merasa bersalah banget gitu kan ya. Lalu yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan yang positif itu efektif dan bermanfaat. Padahal sebenarnya enggak semua transformasi positif atau kita terus-terusan kasih hadiah tuh anak-anak bermanfaat untuk anak-anak. Ya, mungkin iya hanya sementara, tidak kontinu atau berkepanjangan. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Kadang-kadang kita lupa bahwa anak-anak itu bukan miniatur orang dewasa. Betul nggak Bapak dan Ibu? Kadang-kadang kita suka gitu aja nggak bisa sih nak, gitu kan ya. Kita suka nggak sadar gitu. Kadang-kadang iya ya, kamu gitu aja nggak bisa. Ya mungkin kalau kita dibalikin saat kita usianya segitu pun mungkin sama kali ya Bapak dan Ibu ya, mungkin kita tidak bisa. Nah, inilah melalui teori kontrol inilah yang sedang dikembangkan saat ini supaya apa? Supaya kita itu mau untuk belajar ya, mengikuti perkembangan zaman. Oh iya ya, anak sekarang kan ada gen ya Bu ya, ada gen kalau anak sekarang tuh gen alpha ya, ada gen Z, ada gen alpha. Kalau saya tuh gen milenial, ternyata memang itu mempengaruhi gitu. Itu berbeda-beda. Misal kayak saya gen milenial gitu kan ya. Gak mungkin saya punya anak, nah dulu tuh mama tuh nyangkul tuh masih di sawah, kayaknya mustahil gitu. Saya udah lahir di Jakarta, gak mungkin saya menerapkan hal itu ke anak saya. Nah, sama halnya dengan anak-anak sekarang. Mungkin kalau kita zaman dulu, orang tua saya suka kasih nasihat, dulu mama berangkat ke sekolah jam 5 pagi gitu ya ceritanya ya, 5 kilometer ke sawah gini-gini nyangkul. Itu mengena di hati saya sebagai anak. Tapi coba Bapak dan Ibu, kalau anak-anak sekarang kena nggak sih kira-kira? Nggak bakal. Kita capek-capek marahin, nggak akan itu ya, mungkin mengena di hati gitu ya. Tapi memang agak sulit untuk anak-anak zaman sekarang. Nah, disinilah kita belajar untuk mengikuti perkembangan zaman, mengikuti kondisi anak-anak saat ini. Seperti yang dikatakan Bapak Pendidikan kita, didiklah anak sesuai dengan kondisi alamnya dan juga zamannya. Zaman saya, Bapak Ibu guru yang hebat-hebat terdahulu ceramah, betul Bapak dan Ibu ya. Zaman kita luar biasa. Dengan apa Bapak dan Ibu? Ya menampilkan film, dengan mereka praktek, dengan mereka banyak sekali. Nah ya, jadi memang di sini kita diminta untuk terus berkembang sebagai guru untuk mendidik anak-anak sesuai dengan zamannya. Lalu Bapak Ki Hajar Dewantara mengatakan, saya ambil kutipannya, setiap orang menjadi guru dan setiap rumah menjadi sekolah. Walaupun kenyataannya Bapak dan Ibu 24 jam itu waktu lebih banyak di rumah. Memang kalau setiap sosialisasi saya selalu katakan ke orang tua, waktu itu lebih banyak di rumah. Sebenarnya kalau kita ingat teori-teori dulu kita belajar ya, pendidikan gitu, ya memang pendidikan nomor 1 di keluarga. Tapi kenyataannya anak-anak itu suka membawa hal yang dari rumah dibawa ke sekolah. Nah, dibawalah itu ke sekolah. Kenapa? Mungkin ada sesuatu, ada hal yang mereka belum terpenuhi. Makanya dibawalah ke sekolah. Dan tentunya hal-hal tersebut yang menjadi tugas kita sebagai Bapak dan Ibu guru untuk mengarahkan, membimbing anak-anak kita. Nah, Bapak dan Ibu, di sini apakah semuanya punya mimpi untuk sekolahnya masing-masing? Misalnya aku pengen deh mimpi, kayaknya anak-anak sekarang tuh susah dibilangin gitu kan ya. Aku punya mimpi deh. Nah, saya minta tolong Bapak dan Ibu di sini untuk mengisi sekolah impian. Caranya adalah boleh scan barcode di depan. Iya. Jadi nanti langsung di tanda-tanda diketik aja. Bisa? Berhasil?
silakan di-scan. Lalu silakan Bapak dan Ibu diisi. Diketikkan sekolah impianku itu seperti apa? Aku ingin anak-anaknya bagaimana? Aku ingin lingkungannya itu seperti apa? Bisa Bapak dan Ibu? Itu tanda tambah. Nanti kalau udah kebuka tinggal tanda tambah yang di bawah ya. Tinggal ketik aja. Di bawah di tengah-tengah warna orange. Nah, iya tuliskan. Iya apa aja bullying sebanyak-banyaknya silahkan. Sekolah impian. Kalau terlalu jauh boleh maju kok di scan. Apa? Ini bukan pembayaran Bu. Ini seperti curah pendapat gitu. Silakan dicurahkan Bapak dan Ibu. Oke. Ada yang sudah? Barcode-nya Mang? Oh ada ini barcode lagi nih. Barcode-nya. Oke. Aplikasi apa? Kurang dekat Pak. Boleh, bebas. Mau dikasih nama boleh. Mau no-name juga boleh. Mau dari Mawar. Mau dari si Mawar juga boleh. Biasa Mawar kan ya. Iya, ini kayaknya ini. Bisa, mau pakai fotonya juga bisa. Nah, jadi nanti ini boleh banget nih dicoba di kelas anak-anak namanya Padlet. Kalau mereka malu-malu nih yang ngomong, anak-anak coba scan. Tuh ya. Connected. Oke, udah ada yang muncul nih. Nah, yang udah masuk sementara saya bacain ya. Sekolah impian saya adalah menjadi rumah kedua nyaman bagi murid-murid. Wih, keren. Lalu, oke, ini masih sekolah impian yang tadi diketik. Nah, ini saya munculkan ya dari Cheerful Crocodile. Berhak mulia mengedepankan adab daripada ilmu. Setuju saya ya Bu ya. Adab anak-anak sekarang tuh luar biasa ya. Sekolah yang berhak mulia, berkarakter baik. Dari si Imut nih, si Imut. Siapa sih? Kayaknya saya tahu deh. Sekolah impian tercipta lingkungan yang indah, sekolahnya indah, bersih, asri, nyaman. Dan saya memimpikan murid-murid yang sopan, ramah, rapi, beradab, serta semangat untuk belajar dan patuh luar biasa. Terima kasih kepada si Imut ya. Gemoy kali. Siapa?
Lalu sekolah diimpikan sekolah menyenangkan, lingkungan yang positif, dan siswanya mempunyai akhlak yang baik. Sekolah yang asri, nyaman, teduh, indah, ramah anak, jauh dari pembulian. Ya, gurunya ramah, gak suka kata kasar. Warga sekolah punya kesadaran membuang sampah. Setuju. Sekolah yang ramah pada siswa dan siapa saja. Lanjut, ini saya bacakan beberapa apa. Nah, sekolah dari Meriati, sekolah Ibu Melati ya. Sekolah yang murid-muridnya disiplin dan tertib. Oke, mana lagi ya? Hampir sama ya Bapak dan Ibu ya. Kita pengen nyaman, ingin anak-anaknya itu memiliki akhlak yang mulia. Ya, sekolah yang mengerti tentang karakter anak. Kenyataannya saya pengajar suka pakai emosi. Ternyata ada beberapa anak yang latar belakang keluarga broken home dan datang ke sekolah membawa beban. Luar biasa pengalaman yang mungkin kita juga sama-sama alami ya Bapak dan Ibu ya. Lanjut, sekolah impianku peserta didik berakhlak, memiliki akhlak, disiplin yang baik, sekolah yang nyaman, kondusif, memiliki media pembelajaran yang menunjang. Yang paling terakhir adalah sekolah impianku, sekolah yang dapat mewujudkan kesejahteraan seluruh anggota komunitasnya. Semuanya siswa, guru, staf hingga orang tua. Sekolah yang menyenangkan, nyaman untuk belajar. Sama nggak Bapak dan Ibu mimpinya? Sama, hampir sama ya. Dan ya, ini masih ada satu lagi, sekolah impian saya nyaman, berakhlak mulia, nggak hanya cerdas akademik tapi menyalurkan juga bakatnya. Nah, terima kasih Bapak dan Ibu atas jawaban-jawabannya. Oh, satu lagi nih dari Pak Satria Hartono. Yang mana ya orangnya? Satria bergitar. Iya, sekolah yang memiliki lapangan yang luas. Lalu sebagai ruang gerak yang menyenangkan bagi peserta didik. Itu tuh harapannya loh, ya. Sekolah memiliki fasilitas gedung olahraga, lapangan rumput, lapangan atletik, kolam renang dan lain-lain. Kayaknya ini Bapak guru olahraga deh, bener nggak sih? Ya, tapi kadang-kadang kita juga memimpikan begitu ya, Ibu ya. Nggak bohong, kita pengen ya kalau anak-anak mungkin fasilitasnya mungkin semuanya lengkap. Saya yakin kok anak-anak kita semuanya sebenarnya hebat ya Bapak dan Ibu. Mungkin ya hanya tidak tersalurkan aja ya, tapi inilah sebagai impian kita yang suatu saat mudah-mudahan kita yakini dapat terkabul. Amin. Amin. Oke, selanjutnya ini adalah teori kontrol yang diharapkan. Yang diharapkan supaya kita bisa sama-sama melakukan. Ada stimulus siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Apakah kita sebagai guru ataukah anak itu sendiri? Nah, di sini ada stimulus dan di sini adalah teori kontrol. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama kayak kita. Misalnya kita suka diskusi sama teman-teman ya pokoknya harus aku gitu sama. Tapi di teori kontrol tidak mengatakan seperti itu. Kita yang berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Seperti tadi genggaman itu tadi saya tanya mau buka nggak? Ya tergantung, gitu kan ya. Tergantung nih, saya nggak mau. Nah, itu pandangan orang kan beda-beda. Dan kita tidak bisa memaksa itu, mengontrol semuanya itu untuk menjadi sepandangan, sepemahaman dengan kita. Lalu yang kedua, terkadang perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau anak itu udah buruk, pokoknya kita udah akan cap dia deh. Namanya juga dia, misalnya dia bikin kesalahan, ya dia lagi. Kita suka begitu loh Bapak dan Ibu. Iya, saya juga kadang-kadang suka nggak sadar ya. Iya, kita udah paham. Kalau dia saya nggak heran, gitu kan ya. Padahal di teori itu semua perilaku itu memiliki tujuan. Misalnya ada anak yang nggak bisa diem atau bisa kita katakan akhlaknya nggak baik ya Bapak dan Ibu. Tapi pas kita tanya, kita ngomongin heart to heart, hati ke hati. Ternyata apa Bapak dan Ibu? Pas kita udah tahu kita sedih gitu, ya. Saya
Lagi segi pengalaman, ada anak murid saya nggak masuk terus. Saya tanya guru kelas 4-nya, rekan sejawat kelas 3, kelas 2. Begitu Bu, nggak masuk. Akhirnya saya ajak ngomong berdua. Setelah pelajaran numerasi selesai ya. Kenapa sih kamu? Ya mukanya mah muka-muka anak cowok. Ya begitulah gitu kan. Ternyata dia cerita ngomong beringat air mata Bapak dan Ibu. Habis saya kesel Bu, saya kemarin kabur ke rumah engkong saya. Kenapa? Gitu. Saya capek sama bapak baru saya. Jadi orang tuanya berpisah, menikah lagi. Dia nyuruh saya mulu Bu, nyuci piring. Maksudnya entaran dulu Bu, ini cerita anak-anak ya Bu. Entaran dulu ngapa Bu, saya capek, sebentar aja. Saya capek Bu, berlinangan. Akhirnya saya bilang, kenapa kamu gak bilang sama mama kamu? Enggak Bu, kalau saya bilang, nanti mama saya kan pisah lagi, saya gak mau. Waduh, pas saya dengar kayaknya saya merinding loh, hati saya tuh kayak nyes gitu kan ya. Ternyata dia seumuran segitu dia harus menanggung beban seperti itu. Kebayang gak sih kita Bapak dan Ibu, anak kecil yang mungkin harusnya gak dikasih beban seperti itu, tapi dia sudah memikirkan seperti itu. Akhirnya saya ajak ngomong, ya udah kamu masuk ya, kita ajak ngobrol ya. Dan akhirnya sudah ada perubahan, sekarang masuk. Telat pun dia nanya, Bu saya boleh datang gak? Boleh datang ke sekolah. Jadi anak-anak itu perilaku dia buruk, mungkin kita bisa sama-sama cari tahu dulu. Ya pasti semuanya itu ada tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Ya, padahal kenyataannya hanya diri kita yang bisa kontrol hal itu, diri sendiri. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Saya nggak bisa kontrol Bu Anis, saya nggak bisa kontrol Bu Ayu. Masing-masing pasti mengontrol dirinya sendiri. Sama halnya dengan anak-anak. Gitu. Jadi yang bisa mengontrol itu adalah mereka sendiri, kita sendiri sebagai bapak dan ibu guru. Yang keempat adalah pemaksaan. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, kenapa kita sering maksa? Pokoknya, pokoknya ibu guru bilang begini, gitu Ibu ya. Padahal sebenarnya lebih baik kalau kita ada kolaborasi, kita kasih pilihan-pilihan. Oh begitu, ya udah gimana kalau kamu gini? Kita kasih pilihan atau kita tanyakan ke anaknya. Dan yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Padahal seharusnya model yang berpikirnya itu kita bentuk sebagai model berpikir menang-menang. Jadi nggak ada pihak yang merasa disalahkan. Seperti itu Bapak dan Ibu ya. Nah tadi di poin ketiga dikatakan bahwa hanya diri kita yang bisa mengontrolnya. Ya, kita pengen anak-anak tadi ada jawaban ya. Kita pengen anaknya taat, kita pengen anaknya patuh, gitu kan sama aturan ya. Pokoknya aku pengen anakku disiplin, taat, patuh. Tapi ternyata disiplin itu bukan hanya sekedar taat dan patuh. Tapi disiplin itu artinya belajar. Belajar buat apa? Belajar mereka itu membentuk kontrol diri tersebut. Mereka mengontrol diri supaya dapat mencapai tujuan yang mulia. Tujuan mulia misalnya menghargai, kedisiplinan dan lain-lain. Nah, tujuan mulia inilah yang bisa kita katakan sebagai nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebajikan universal. Itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu yang bersifat universal dan lintas bahasa, suku, agama maupun latar belakang. Maksudnya seperti ini Bapak dan Ibu. Toleransi, kita berharap ya anak-anak tuh memiliki nilai-nilai kebajikan, toleransi, menghargai. Nah, nilai-nilai tersebut kan hampir di setiap agama juga ada. Betul Bapak dan Ibu, setiap suku juga ada. Nah, maksudnya seperti itu. Nilai-nilai itulah yang kita harapkan supaya anak-anak juga dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajarannya. Nah, di setiap sekolah kita pasti sudah melaksanakan ya Bapak dan Ibu kegiatan P5. Kebetulan di SD kami Tanjung Duren Selatan 01
sedang melaksanakan P5 Bapak dan Ibu, dan sistemnya kami blocking. Jadi ulangan dulu di awal baru blocking dari tanggal berapa Ibu Ketua P5? Dari tanggal 11 November sampai nanti kami penutupannya di tanggal 6. Lama banget ya, karena itu sistemnya ngeblok, jadi full hampir kurang lebih 1 bulan. Nah, nilai-nilai kebajikan di P5 inilah yang ada 6 ya Bapak dan Ibu: beriman dan bertakwa kepada, ya apalagi mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, nilai-nilai inilah sebenarnya yang difokuskan supaya mencapai tujuan-tujuan mulia yang tadi. Gimana cara melakukannya? Tentunya adanya dorongan dan juga kemauan. Nah, dan hal tersebut ya adanya motivasi dari dalam diri anak-anak ataupun kita sebagai bapak dan ibu. Motivasi adalah dorongan untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. Motivasi terbagi 2, intrinsik dan juga ekstrinsik. Kira-kira menurut bapak dan ibu mana yang lebih penting? Yang intrinsik atau unsur dari ekstrinsik? Dari intrinsik, betul Bapak dan Ibu ya. Yang lebih baik dilakukan adalah yang unsur dari intrinsik, yang datang dari dalam diri sendiri. Kita capek-capek ngebilangin anak ataupun diri kita gitu ya, mungkin kita dinasihat atau apa, tapi kalau itu belum datang dari diri kita, nggak ada tidak ada perubahannya yang ingin kita capai ya. Jadi melalui unsur inilah ya, kalau punya kesadaran dari dalam diri itu bisa membantu untuk mengkontrol diri. Nah, nilai-nilai ini pun ya menjadi keyakinan kita ya melalui salah satunya motivasi intrinsik supaya seseorang itu mau melakukan nilai-nilai kebajikan. Bisa nggak kita terapkan di kelas? Bisa. Melalui apa salah satunya? Melalui keyakinan kelas. Ada keyakinan kelas Bapak dan Ibu? Ada di kelas? Mungkin kalau dulu kita mengenalnya peraturan kelas ya. Peraturan kelas, sekarang namanya keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Tapi sebelum ke keyakinan kelas, oke, kita breaking dulu ya, biar tidak ngantuk. Oke, kita mau breaking. Yang pertama adalah tepuk-tepuk dulu deh, tepuk-tepuk biar semangat Bapak dan Ibu. Iya, ada yang sudah pernah mengenalkan ini kan anak muridnya? Oke, kalau apel dia tepuk tangan, kalau dia buah pir dia apa namanya nih? Boleh atau tepuk meja terlalu berisik gak? Tepuk meja mungkin boleh ya. Oke, kita coba ya Bapak dan Ibu. Oke. Ya. Siapa? Oke, tenang dulu, jeda. Iya, pasti kan Bapak dan Ibu. Ini kalau dikasih anak-anak semangat banget loh mereka. Ya, karena kayak awalnya gampang ya Bapak dan Ibu, tapi lama-lama kayak ini gimana ya? Ya, oke, kita lanjut atau mau breaking lagi satu lagi? Boleh ya, oke. Ini kayaknya mata-matanya udah
semangat gitu ya. Oke, kita mau ice breaking warna ya. Jadi saya mau melatih konsentrasi Bapak dan Ibu nih ya. Tatap mata saya, bukan deng. Oke, yang pertama adalah sebentar Bapak dan Ibu. Iya. Sebutkan warna berikut. Merah, biru, ungu, hijau, coklat, merah muda. Oke, saya ganti. Masih lolos dalam tesnya nih. Saya ganti ya. Sebutkan perintahnya warna tulisannya. Oke, sebutkan warna tulisannya. Ungu, merah, biru, kuning, hijau, coklat, hitam. Terima kasih. Lulus tes yang kedua ya. Jadi biar kita semangat ya. Oke, saya lanjut ya Bapak dan Ibu. Terus apa? Terus saya speaking. Oke, nah tadi saya mau bahas tentang keyakinan kelas ya Bapak dan Ibu. Kenapa ya kok jadi keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, saya mau tanya Bapak dan Ibu, mengapa kita, sebelum saya jawab ini, saya kembalikan dengan pertanyaan. Kenapa kita ke sekolah itu harus hadir tepat waktu? Kita masuk 6:30 ya Bapak dan Ibu ya. Kenapa kita harus hadir tepat waktu? Melatih disiplin anak. Melatih Disiplin. disiplin anak. Tuh. Biar gak dipotong, betul Bu. Apa yang dipotong? Ada lagi? Biar nggak dapat SP. Biar nggak dapat SP. Tanggung jawab. Tanggung jawab luar biasa. Nah, biar gak ditegur Pak Asep, maaf ya. Biar gak disindir. Itu kan sindir-sindir ya Bu ya. Jangan. Nah, yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan wajib menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Agar nyaman, agar bersih, Enak dilihat, enak dipandang, nggak dikatain jorok. Ya, luar biasa. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan memakai helm jika mengendarai motor? Iya, sebenarnya mah jujur biar nggak ditilang ya Bapak dan Ibu. Nah, kadang-kadang kita mungkin nggak sadar ya Bapak dan Ibu ya. Kita pakai helm itu alasannya biar apa? Ya nggak ditilang. Pakai helm kalau perginya jauh gitu kan ya. Oh lewat Gatot Subroto tuh pakai helm. Kalau deket nggak usah gitu. Padahal sebenarnya helm itu bertujuan bukan untuk ditilang. Helm itu bertujuan untuk keamanan, keselamatan, safety. Jangan sekarang kita nyetir bener aja ditabrak ya Bapak dan Ibu. Akhir-akhir ini banyak video tuh. Kemarin liburan ya, apa tanggal 26 yang di Sleepy Remblong. Oh serem banget. Aduh saya ngelihatnya itu langsung. Nah, jadi sebenarnya mungkin kita sudah taat nih melaksanakan apa ya, sudah benar mengendarainya. Tapi kadang-kadang kita nggak pernah tahu. Namanya kejadian tiba-tiba kita ditabrak. Tapi jangan sampai Bapak dan Ibu ya, semoga kita sehat selalu. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik tadi, kita kembali kepada nilai-nilai keyakinan yang tadi. Ya, untuk menggerakkan seseorang supaya lebih yakin. Kenapa dibilang keyakinan? Sebenarnya mungkin sama aja ya, keyakinan, kesepakatan. Supaya kita lebih yakin untuk kita melakukan peraturan tersebut. Datang pagi, kita yakin. Datang pagi itu ya ada peraturan, kita yakin datang pagi. Oh saya datang pagi itu saya yakin saya bersemangat untuk ngajar. Saya jalannya nggak nabrak-nabrak tadi kata Pak Thomas gitu kan ya. Saya yakin bahwa dengan saya hadir menunjukkan kedisiplinan dari saya.
Menurut Bapak dan Ibu, apakah keyakinan dan peraturan kelas ini adalah hal yang sama? Ya atau tidak? Ih, jawab dong. Nggak diapa-apain. Sama atau tidak? Tidak. Ya, betul. Nanti penjelasannya ya. Keyakinan kelas melibatkan guru dan murid. Ya, luar biasa. Dasar keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai universal. Ya. Nah, jadi keyakinan kelas itu keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati, ya secara tersirat atau tersurat, terlepas dari latar belakang apapun yang ada. Oke, nah ini adalah salah satu contoh nilai kebajikan atau universal. Kalau dulu kita bikin peraturan kelas gimana Bapak dan Ibu? Tidak boleh coret-coret, gitu kan ya? Apalagi ya, dilarang berisik, gitu. Dilarang jalan-jalan, itu kan ya. Pokoknya ada kata-kata yang negatif ya. Tidak, jangan, ya, dilarang. Nah, kata-kata itu kita ubah ya menjadi kata-kata yang lebih positif lagi. Nah, tujuan-tujuan yang mulia, contoh saling membantu, membersihkan lingkungan sekolah, mengembalikan buku pada tempatnya. Nah, kita mau membantu anak-anak nih untuk meyakinkan lagi. Meyakinkannya dengan cara apa? Oh, saling membantu itu kita bisa ingatkan, yuk anak-anak memiliki rasa peduli. Lalu membersihkan lingkungan sekolah, kita ubah nilai kebajikan, mereka yakin. Yakinnya apa? Oh, supaya hal tersebut adalah menjaga kebersihan. Dan yang terakhir adalah mengenai tanggung jawab. Jadi seperti di kelas, salah gak Bu kalau kita nulis kayak gini? Enggak salah juga. Ya, jadi kita boleh menuliskan seperti ini, hal-hal yang positif. Kita juga boleh meyakinkan lagi. Ya, jadi di kelas kata-kata peduli. Jadi kalau anak-anak nanti mungkin melakukan kesalahan gitu, kita bisa arahkan, ayo apa kesepakatan keyakinan kalian, gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, di sini ada langkah-langkah menyusun keyakinan kelas. Saya yakin Bapak dan Ibu pasti sudah pernah melakukan, ada juga di kelasnya. Kira-kira kita diskusi. Nomor satunya yang mana langkah pertama untuk membuat atau menyusun keyakinan kelas? Yang mana? Meninjau ulang. Kita lihat jawabannya ya. Oke, yang pertama itu kita berdiskusi dulu. Aturan-aturan kayak gimana sih? Anak tulisin. Misalnya kalau di kelas ya, aturan seperti apa? Biar kita tahu. Oh enggak ini Bu. Yang kedua apa kira-kira Bapak dan Ibu? Yang kedua menjadi nilai-nilai. Oke, kita lihat ya. Iya, kita tadi udah dapat berdiskusi aturan. Aturannya itu kita ubah lagi. Yang tadi tuh dari tidak, jangan, dilarang. Nah, kita ubah ke hal-hal yang lebih positif. Lanjut yang ketiga. Yang ketiga adalah menyarikan. Menyarikan tuh maksudnya mengubah ya peraturan menjadi nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Yang keempat, kira-kira yang mana? Yes, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Yang kelima, berdiskusi peran keluarga. Dan yang terakhir, meninjau ulang. Yang tadi dari waktu ke waktu. Daripada kita harus capek-capek, kamu yang gak bisa. Nah, kita ajak, kamu lihat keyakinan kelas. Apa sih yang udah sama-sama kita yakini? Jadi dari waktu-waktu kita tinjau ulang. Oke, Bapak dan Ibu, peraturan kelas yang kita buat itu lalu kita yakini, kita ajak anak-anak ataupun diri kita untuk meyakinkan. Kenapa sih perlu, ini salah satu perlu dibuat yang namanya keyakinan kelas. Karena dengan adanya keyakinan kelas tersebut,
kita mengharapkan akan terwujudnya lingkungan yang positif. Kalau setiap kelas aja lingkungannya positif, kita yakin itu akan menjadi membudaya di sekolah kita. Di sekolah yang tadi Bapak, Ibu semuanya impikan. Ya, jadi dengan kita melakukan itu, ya akan membentuk, akan membuat budaya positif yang ada di sekolah kita. Nah, ini ada contoh. Ini ada contoh Bapak dan Ibu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, ya. Nah, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah. Oke, kira-kira mana yang lebih simple ya? Sebenarnya dua-duanya nggak salah. Tapi mana yang kira-kira lebih simple yang anak-anak bisa termemori gitu? Yang sebelah kiri atau sebelah kanan? Yang warna hijau. Yang hijau. Yang mana kira-kira? Kalau yang kanan itu dia sebenarnya lebih fokus langsung saling menyayangi. Ini maaf ya, dia tidak mau terhapus. Saling menyayangi. Yang B semangat belajar. Yang C peduli. Maaf, saya ralat dulu. Kira-kira mana yang lebih sebelah kiri atau kanan? Sebelah kanan, ya Bapak dan Ibu ya. Jadi yang sebelah kiri sebenarnya tidak salah, ya betul. Tapi yang sebelah kanan kita lebih meyakinkan lagi nilai-nilai kebajikan tersebut. Oke, ini ada contohnya. Yuk sama-sama bantu saya ya Bapak dan Ibu. Ini ada contoh peraturan di sebelah kiri, di sebelah kanannya keyakinan kelas. Nomor 1, selalu mengembalikan buku pada tempatnya, nilai kebajikannya, keyakinan kelasnya tentang tanggung jawab. Kalau yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Saling menyayangi, menghargai. Ya, menghargai orang lain, menghormati orang lain. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit. Disiplin bisa ya, menghormati orang lain juga, berkomitmen juga bisa. Yang keempat, Sayang. dilarang melakukan kekerasan. Si sayang mulu. Gua malu jangan pulang. Kemarin udah nyoblos. Nah, ini bisa berhubungan tentang keselamatan, ya, menghormati orang lain juga bisa. Yang kelima, dilarang menggunakan narkoba. Ya, sama yang kesehatan ya. Yang keenam, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, tentang kesabaran, bersabar. Yang ketujuh apa kira-kira Bapak Ibu? Kesehatan. Ya, keselamatan juga. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan, keamanan juga. Nah, ini contoh yang sudah saya buat, proses pembuatan keyakinan kelas. Jadi biarkan anak-anak berdiskusi, mereka bikin peraturan dulu. Peraturan banyak banget tuh, tidak boleh nyontek, nggak boleh bawa ini, bawa itu dan lain-lain, dilarang. Nah, setelah itu kita tampilkan hasil kesepakatannya dan kita bimbing sama-sama anak-anak untuk menyimpulkan supaya mereka lebih yakin lagi untuk tidak melakukan itu. Setelah itu, nah jadilah seperti ini. Nah di kelas saya kan banyak ya tulisan-tulisannya tuh, tadinya nggak boleh ini, nggak boleh itu, banyak ya. Akhirnya kita ajak diskusi, kita kuatkan pemahaman mereka tentang keyakinan kelas sehingga dapatlah 6 poin keyakinan di kelas saya. Yang pertama, bertanggung jawab. Kedua, disiplin. 3, sopan santun, saling menghargai, menjaga kebersihan, semangat mengejar mimpi. Jadi kalau mereka nantinya katakanlah ya berbuat salah, kita cuma ingatkan kembali. Ingat nggak yang kamu yakini waktu di awal? Nah, itu akan jauh lebih apa ya Bapak dan Ibu ya, jauh lebih mengena dan efektif untuk anak-anak sekarang. Ya, walaupun mungkin memang tidak semuanya, tapi kan berapa persen anak meyakini, melakukan, ya, dan itu terus-menerus kita lakukan. Saya yakin anak-anak bisa meyakini keyakinan kelas ini. Seperti itu. Selanjutnya, nah, ayo kita membuat simulasi keyakinan kelas ya. Jadi biar Bapak dan Ibunya bisa berdiskusi satu dengan yang lain.
saya minta tolong Bapak dan Ibu untuk membuat keyakinan kelas. Boleh seperti ini ya, ada beberapa contoh. Boleh juga seperti yang Bapak Ibu guru diskusikan. Kelompoknya mau diacak atau gimana nih? Kelompoknya dihitung aja kali ya Bapak Ibu ya, kan biar kenal gitu satu dengan yang lain gitu ya. Saya minta tolong dihitung sampai 6 ya. Ayo Bu, hitung Bu, 1. Maaf Pak, ketinggalan. 1 Pak, 1 lagi. 2, 3, 5, 6, 6. 1, 2, 3, Baik Bro. 4. Oh. sayang lagi, sayang terus. 5. Oke, Bapak dan Ibu boleh dituliskan di kertas ini, sudah saya sediakan. Kita sama-sama mencoba ya, Bapak dan Ibu sama-sama belajar. Ya siap. Oke. Kan kelompoknya sampai 3 doang. Oke, silakan berkumpul Bapak dan Ibu bersama dengan kelompoknya. Sesuai nomornya tadi. Yang dapat nomor 1, 1. Yang 2, ayo biar saling kenal. Bapak-bapaknya yang mau ngopi, ayo. Boleh Pak, buat dulu kopi di belakang. Ibu-ibu juga silakan. Ya, yang ngopi dulu. Ayo Bu, santai aja. Ya, besok jangan hati ini. Bapak berapa? Ayo kumpul, spidolnya ke saya Bapak dan Ibu boleh diambil. Untuk 1. Yang belum dapat ada Bapak dan Ibu. Nih spidol sama saya. Satu kelompok 5 kesepakatan ya. Oh, ya. Satu kelompok 5 kesepakatan. Silakan Ibu, spidolnya udah ada? Bisa banyak. Iya. Oh, kertasnya apa nih? Ayo, waktunya 5 menit. Satu kesepakatan 1 menit. Satu mana? Satu di depan nih. Ini nggak ada orangnya.
Enggak mau, nulis jelek. Iya, kayak ringan. Bapak mau 10 juga nggak apa-apa. Keyakinan. Di baliknya juga boleh. Atasnya kalau nggak boleh ya. Baru aja. Boleh, boleh. Bapak dan Ibu keyakinan kelas ya, kita bikinnya ya, keyakinan kelas atau kalau yang udah nulis kesepakatan juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa deh. Kita daripada lihat. Ayo 3 menit lagi. 1 menit 1 keyakinan. Kan keyakinan kelas. Tadi yang sebelah kanan tentang apa aturan? Iya, tentang aturan sama keyakinan kelas. Itu perbedaannya ya? Iya. Ya? Luckily, I recently got an upgraded to Grammy Pro, and it's been absolutely right now. I'm having an amazing instead, and here's why. It's really hard for me to load to but the wiring is up, and I can improve the every engagement. And it's just an Berarti nomor 1 presentasi. Bacakan aja. Kita cuma berempat. Bapak. Oh yang terakhir ya. Oh iya, 56 ya. Tanggung jawab. Oh itu bapak yang. Gurunya berapa? 2 menit. 2 menit. Nanti dibacakan aja di kelompoknya. Gak usah kembali dulu. Kelompok 1 sudah. Kelompok 2. Kelompok 2 mana? Sudah. Kelompok 3. Oh, belum. 4 sudah. 5. 5 sudah. 6 sudah. Berarti belum 2 dan 3.
Guru sih mic-nya dikasihkan ke kelompok yang sudah. Oke. Dibacakan saja, dibacakan. Oke. Kelompok Cek. satu dulu. Cek kelompok 1 di sebelah mana ya? Ini. Emang 1. Ya ampun, maaf ya. Ya silakan dibacakan, yang lain sambil mendengarkan, teman-teman ya. Ya bacakan Bu, silakan siapa? Ini hasil diskusi kelompok 1 mengenai keyakinan kelas. Ada 5. Ya. Ini aja. Udah Ibu, ya Bu. Iya. Udah apa? Yes, ini Bu. Mantap. Oh, maaf Bulin. Ayo teman-teman kita dengarkan. Berdiri. Nah, biar masuk frame. Ini berdiri, Bu. Empati nanti dia nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Keyakinan kelas yang dari kelompok 1 itu yang pertama toleransi. Mengapa? Karena kita sesama manusia harus saling menghargai perbedaan, menghormati, terus apa lagi? Pokoknya saling menghargai, menghormati kepada orang lain, tidak hanya orang tua tapi sesama. Misalnya setengah sejawat, anak didik, terus kemudian saling menolong. Nah itu udah pasti ya, kita harus saling bantu. Kalau ada yang kesusahan, kita tolongin sebisa mungkin. Kemudian memiliki empati. Contohnya Pak tadi Pak. Mudah Kenyang merasakan apa yang dilakukan siswa, misalnya ketika dia piket ya harus 5 gitu lah. Artinya merasakan apa yang dia rasakan. Oh maksudnya Pak itu Pak ya terhadap lingkungan sekitar gitu ya Pak. Jangan ada yang peka, Pak. Oh iya. Kemudian yang keempat itu tanggung jawab. Pokoknya kalau sudah dari diri sendiri kita ada tanggung jawab, nanti itu akan mengikuti kedepannya di nomor 5 akan menjadi orang yang selalu disiplin gitu. Udah gitu aja. Ada komen juga. Jadilah siswa yang berkarakter. Semoga kedepannya siswa kita dengan keyakinan kelas ini memiliki semua 5 aspek yang ada di sini, insya Allah. Terima kasih dari kelompok 1. Ye la 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 ye. Kelompok 2. Mana 2? Kelompok 2. Kelompok 2 mana? Bisa diam nggak? Oke, selamat sore teman-teman semua. Ini dari kelompok 2. Ini kami keyakinan kelas. Semoga semua yang mendengarkan bisa yakin. Yang pertama itu hadir tepat waktu. Hadir tepat waktu ini bukan hanya untuk siswanya, tetapi tentu sekali kita guru juga. Aduh, kenal deh saya, Pak. Terus berdoa sebelum dan sesudah belajar, ini juga hal yang penting. Ya, untuk kalau berdoa ya anak-anak itu kita arahkan supaya berdoa itu berdoa dengan sikap berdoa yang benar. Kadang ada yang masih berdoa, masih ngobrol, ada yang masih bisik-bisik. Terus menjaga kebersihan kelas. Ini terutama setelah jam istirahat.
kalau makan kan selalu mereka meninggalkan banyak sekali sampah, ya misalnya kotak dari kotak, terus kertas nasi yang dipakai untuk bungkus makanan ataupun styrofoam. Selain itu juga sampah di lingkungan sekolah, apapun sampah yang mereka temukan, kita arahkan supaya pungut sampah tersebut dan dibuang pada tempatnya, termasuk sampah daun. Kalau musim kemarau kan daunnya itu banyak sekali ya, terutama kalau di sekolah kita kan banyak pohon. Terus jujur dan saling menolong, ya jujur dalam bertutur kata, menolong teman, ya teman termasuk juga kakak kelasnya, adik kelasnya, dan semua orang yang ada, termasuk ditekankan untuk tolong ini dibiasakan juga di rumah. Terus belajar dengan sungguh-sungguh, ya jadi belajar itu misalnya belajar berkelompok atau belajar mandiri, semua dilakukan dengan niat dan kesungguhan. Terus sopan dalam bertutur kata. Ini juga hal yang sering terjadi, apalagi di kelas kan anak-anak itu kan ketika kita menyampaikan materi, mungkin saja apa yang kita guru jelaskan, terus di ujung-ujungnya itu kan mungkin terselip sebuah kata yang mungkin mirip-mirip nama orang tua mereka, ya itu sering kan ceplosan tuh. Misalnya kita bilang Budi pekerti, terus dia bilang itu si Budi, seperti itu. Itu kan anak-anak SD kan sering begitu. Ya, jadi semua ini akan kita tekankan bahwa berlaku bagi semua warga di kelas. Terima kasih. Kelompok 3 membuat kesepakatan dan keyakinan kelasnya. Kesepakatan kelas yang pertama adalah datang tepat waktu. Keyakinan kelasnya mengajarkan anak-anak tentang disiplin. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Ini kita akan meyakinkan anak untuk tanggung jawab. Yang ketiga, berbicara dengan sopan dan santun. Mengajarkan anak tentang menghargai sesama. Kemudian yang keempat, mengingatkan teman saat berperilaku salah. Ini mengajarkan anak tentang peduli terhadap sesama. Yang kelima, berteman dengan siapa saja. Ini mengajarkan anak tentang arti toleransi. Sekian dari kelompok 3. 4. Keren. Mana 4? Kan nggak apa-apa, Pak Mufti ini Menteri Pendidikan nggak apa-apa nggak kerja. Kan Menteri Pendidikan kakak saya itu. Dari kelompok 4, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut keyakinan kelas yang sudah kami buat dari kelompok 4. Yang pertama adalah tanggung jawab. Apa itu Pak tanggung jawab? Bapak yang Tanggung jawab itu kan melaksanakan sesuatu yang diperintahkan oleh siapapun, baik oleh guru maupun orang tua. Itu ya. Terus yang kedua yaitu disiplin. Contohnya yaitu datang ke sekolah tepat waktu gitu. Terus apa lagi? Mengerjakan tugas yang ditugaskan tepat waktu. Dan yang ketiga menjaga kebersihan. Contohnya anak-anak piket gitu. Kalau ketemu sampah dibuang gitu. Temu mantan, Bu. Bukan pada mantannya, bukan pada tempatnya ya. Terus yang keempat keselamatan. Contohnya kalau yang sedang sakit, yang sedang flu, pakai masker. Apa lagi ya? Nggak boleh lari-larian atau nggak boleh sujud. Karena kan anak suka gitu ya. Dari lantai 2 yang itu pakai yang di tangganya itu. Pak Ibro, Bu. Itu sama. Yang kelima yaitu menghormati orang lain. Contohnya ya toleransi. Apa lagi ya? Kasih sayang. Mencintai, mengasihi. Mencintai, mengasihi. Cukup ya Pak? Oke. Dari kelompok 4 sampai di sini karena yang di sana sudah bahagia dengan yang lain. Selamat
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Ayo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yel. Ayo. Ayo yel dulu. Lagi. Enggak ada ulangan. Dari mana tuh? Tadi Pak. Baik, kami dari kelompok 5. Tadi sudah berunding. Tadi kita macan. Oh iya Pak. Ya, keyakinan kelas dari kelompok kami yang pertama itu bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Hampir sama semua ya. Menjaga kebersihan kelas itu tidak hanya tanggung jawab dari penjaga sekolah aja, tapi dari anak-anak juga. Makanya pasti tiap kelas mempunyai jadwal piket, ya. Kemudian saling peduli, menghargai dan membantu. Peduli seperti apa, Bu? Seperti kamu dan aku. Ya udah pipis bisa aja, Bu. Ya, peduli yang membantu. Mungkin ada temannya yang seperti setiap hari Selasa kan kita ada kebiasaan makan buah ya. Mungkin ada temannya yang tidak bawa buah hari itu, jadi teman yang lain berbagi, saling berbagi, kemudian menghargai dan membantu. Kemudian nomor 3, selalu datang tepat waktu. Seperti saya selalu tepat waktu, alhamdulillah. Emang ada yang tepat waktu? Apa ya? Nomor 4, bertanggung jawab menyelesaikan tugas. Gitu ya. Kemudian bertanggung jawab menyelesaikan tugas seperti apa, Bu? Iya. Gantian dong, Bu. Bertanggung jawab menyelesaikan tugas maksudnya jika anak diberikan pekerjaan rumah atau tugas di sekolah harus dikerjakan. Jangan Ustaz, jangan tidak dikerjakan, nanti dapat poin. Yang kelima, menjaga fasilitas kelas dengan baik. Jadi jaga kelas, kebersihan kelas. Terus dindingnya jangan dicoret-coret, bangkunya jangan dikasih tip X, semua harus dijaga agar anak-anak belajar dengan Ke depan cuma ngomong baik. Baik, hanya itu keyakinan kelas dari kelompok 5. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Pantun lagi nggak ada, Bu. Sorry, belum ada. Ya udah, terima kasih. Dadah, macan. Lagi demen banget macan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 6. Kelompok 6 ini tadi simpel banget, cepat nulis biar cepat selesai bulan. Tadi kami sudah musyawarahkan dengan murid-murid yang di kelas. Yang pertama itu saling menghormati. Saling menghormati ya mungkin berbeda agama ataupun adat, suku, bangsa, negara, atau ya, insya Allah semuanya saling menghormati. Ya, yang kedua disiplin karena ini penting banget untuk putra putri. Kalau tanpa disiplin nanti biasanya kurang bertanggung jawab ya. Ini sebenarnya disiplin sama tanggung jawab ini suatu kesatuan. Harusnya ini disiplin itu mungkin tanggung jawab sudah masuk ya, atau tanggung jawab insya Allah disiplin juga sudah masuk. Tergantung nanti pilih yang mana, sebenarnya ini boleh digabung. Terus nomor 4, saling menyayangi baik yang masih muda ataupun yang mungkin yang kemarin gak naik ya. Ada yang kayak Mumu kan udah 12 tahun ya, walaupun berbeda usia, insya Allah nanti saling menyayangi. Terus yang nomor 5, menjaga kebersihan. Ini kesehatan poinnya. Jadi kalau semuanya bersih, insya Allah nanti kelas juga
akan bersih, indah, dan kesehatan juga terjaga. Terus jujur ini kita tanamkan dari kecil, karena kalau tidak ditanamkan dari kecil, ini mohon maaf nih, kalau di sekolah sudah diajari jujur, ternyata di rumah kadang belum. Contohnya aja waktu kemarin waktu online ya, ternyata saya periksa semua tulisannya orang tua yang nulis cakep-cakep semua. Ternyata ketika sekarang sudah berteman langsung, tulisannya ya Allah alam ya, bisa kemana-mana. Ini sebenarnya orang tua belum mempercayakan kepada anak itu. Maaf, itu termasuk tidak jujur. Itu sebenarnya perlu ditegur, itu untuk melatih kejujuran. Terus yang nomor 7, religius mungkin akhlak ya, ini akhlak sopan santun kepada bapak ibu guru, kepada teman pun sebenarnya juga harus sopan santun. Gak boleh kepada teman kok ngata-ngatain orang tua, itu juga sebenarnya yang sangat salah. Kalau saya mendengar itu biasanya saya marah-marah orang tua kamu ngapain bawa ke sini, orang tua kamu sudah berdiri sama-sama gitu biasanya saya. Maaf, ini cukup sekian dari kelompok kami. Mungkin kalau ada kesalahan tulis atau mungkin sama dengan yang lain mohon maaf. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kan bersih semua ya, sudah pas. Iya. Baik teman-teman, nanti closingnya closing. Itu tadi kegiatan kumpul kita. Sebelum nanti kita bahas, saya mohon izin menyampaikan sesuatu karena rupanya bulan November ini cuma sampai tanggal 30. Iya. Ya. Jadi Ibu Bapak tolong perhatikan ini. Mungkin teman-teman yang lain sekolahnya juga ya. Bahwa RHK kita terakhir berarti besok. Gitu. Ya, oke. Terima kasih Bu Rosi. Awalnya semua guru 21 ketika Ibu Bapak pertama mengisi RHK masuk di sini di rating. Ya, kemudian Ibu Bapak isi, saya nilai atau kepala sekolah menilai. Karena saya dikasih wewenang menilai, maka saya katakan saya nilai. Setelah saya nilai, Ibu Bapak mengisi lagi. Kalau saya klik ini, jadi siapa tahu nanti teman-teman ada yang ditugasi untuk menilai RHK kosong, berarti semua sudah mengisi tahap 1. Dilanjutkan dengan yang kedua, nilai tindak lanjut. Di sini kan muncul nama Bu Novi. Kenapa Bu Novi muncul? Karena belum menjawab lagi dari penilaian yang sudah saya lakukan. Ya, tadi sudah saya nilai Bu Novi. Ya, jadi muncul yang baru lagi. Kalau sudah, maka teman-teman akan melanjut ke sini. Pak Ibrahim sudah 100%? Sudah. Bu Novel sudah, Bu Adi sudah. Kenapa tidak masuk dalam kategori sudah selesai? Contoh ya, Pak Ibrahim saya buka. Oh ini sudah. Sudah baru berarti ya. Iya, Novel belum muncul. Baru. Saya buka. Siapa belum nih? Novel ya? Dari 6 dokumen baru mengupload 1. Jadi kalau nanti sampai batas waktunya ini tidak mencapai, sudah 100%, bahkan predikatnya sudah muncul sangat baik. Ya. Nanti kalau tidak dilanjutkan ini dilengkapi sampai 6, maka dia tidak akan melompat ke kategori sudah selesai. Kalau sudah selesai, Ibu Bapak ada tanda checklist hijau. Jadi tinggal 1 hari. Itu yang udah selesai siapa aja, Pak? Yang sudah selesai ini tuh. Bacain. Pak Asep. Capek banyak. Udah lihat aja sendiri pokoknya yang belum selesai ini. Nah. Pak Ibrahim berarti sudah, tinggal Novel dengan Bu Anis. Bu Anis belum ya? Bu Anis kurang 1. Kurang 3. Ya. Bapak Ibu kalau mencari yang PNM nggak usah sertifikatnya, kan saya udah beritahu. Bukti dukungnya saja. Bukti dukungnya berupa surat keterangan. Upload, selesai. Ya.
Jadi tolong nih, cuma tinggal hari ini dan besok. Besok terakhir karena Sabtu 30 Sabtu jatuhnya. Nanti kalau ini tidak selesai, teman-teman, nanti kalau ini tidak selesai semua sejumlah 21, kepala sekolah nggak bisa mengisi kinerjanya. Nanti rencana kinerja kepala sekolahnya bisa turun rendah, gitu. Ya, kasihan. Maksudnya kita sangat baik, kepala sekolahnya baik, menunjuk aman. Gitu ya. Bapak Ibu ya, itu satu. Jadi tolong perhatikan mengenai RKK-nya hari ini. Yang belum, Bu Novi dilanjutkan aja. Bagaimana caranya untuk dapat surat keterangan piket? Udah Pak. Udah, minta tolong Pak Sarjani. Ya, itu. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan benar dan berdoa saja. Hari ini Ibu Bapak nanti coba dicek di online sambutan Prabowo Subianto. Sebagaimana dinyatakan oleh saudaranya Pak Ibrahim tadi katanya. Di sini dinyatakan guru swasta akan ditambahkan dengan catatan yang sertifikasi sepertinya. Ya, akan ditambahkan 2 juta guru ASN sebesar gaji pokok. Benar atau tidak itu sudah disampaikan oleh saudaranya Pak Ibrahim. Hari ini jam 3 Prabowo akan berpidato di HGN. Nanti lihat di YouTube ya. Kalau iya berarti alhamdulillah barokah banget. Tapi yang gak nyoblos Prabowo kayaknya gak dikasih. Karena dia tahu. Ya, bercanda. Baik, Ibu Bapak, yang ketiga masih ada 5 menit ya. Yang ketiga tadi saya dari jam 8 sampai jam 12 loka karya kepala sekolah di Dinas Pendidikan membahas tentang literasi. Ini bisa diterapkan di sekolah Ibu Bapak nanti. Jadi rupanya banyak hal-hal yang terlewat dari pikiran kita berkaitan dengan literasi. Tadi pembicaranya dari orang punya jabatan di majalah Cia, ya, Ibu Bapak pasti tahu majalah Cia. Contoh sepelenya begini, Ibu Bapak. Jadi cerita Joni dan Juli mati di kamar kos. Di kamarnya terdapat berserakan pecahan kaca dan karpetnya basah. Ada pertanyaan, siapakah pembunuhnya? Siapa yang bisa jawab? Iya. Sepele itu Pak, Bu. Bunuh diri. Itulah literasi. Malaikat Jibril. Betul banget itu kan. Kalau berbicara malaikat. Jadi simpelnya begini Ibu Bapak. Kita hanya menyajikan cerita, tapi tidak pernah memancing siswa kita untuk bertanya. Itu yang terjadi. Cerita, tapi tidak pernah kita memancing siswa untuk bertanya apa, siapa, di mana 5W1H. Ya kan? Siapakah pembunuhnya kan tidak ada di situ tokohnya, pelakunya. Rupanya Joni dan Juli itu nama 2 ekor ikan cupang. Akuariumnya pecah karena ada kucing yang ingin memakannya. Plesetan cerita itu bisa memancing anak untuk bertanya harusnya gitu. Selama ini kan kalau di TDS ya Ibu Bapak teman-teman setiap hari Selasa itu kelas rendah literasi. Selalu di lapangan gitu. Baik cerita, baik menulis, baik drama dan sebagainya itu kita lakukan. Kelas atas hari Rabu. Gitu ya. Jadi tapi kebanyakan saya bersyukur dan senang juga dengan kebanyakan yang mereka sampaikan sudah kita lakukan. Menulis, bikin buku ontologi, walaupun belum terwujud ya, kelas 2 di P5 ya. Nah, ontologi itu sudah kita lakukan gitu. Hanya ada mungkin yang perlu kita diskusikan sama-sama di lain waktu. Peran orang tua dalam literasi sekolah. Belum ada itu. Simpel contohnya apa? Kita buat cerita nih, Bu Bapak. Di-share ke orang tua.
Jadi orang tua nanti menyampaikan cerita ke anaknya tuh. Jadi kembali ke zaman batu, orang tua dongeng terhadap anaknya sebelum tidur. Dengan kesepakatan punya persetujuan orang tua dengan anak untuk mengendalikan gadgetnya. Itu. Tadi bagusnya itu disampaikan. Anak jangan memiliki gadget, tapi pinjam. Tidak memiliki, tapi pinjam. Dibatasi gitu. Tapi kan susah ya kalau kita pikir kita nggak kasih gadget, anak ketinggalan zaman. Kita kasih kebablasan. Ditambah dengan kondisi orang tua yang tidak mendukung. Orang tuanya kerja, mau nggak mau anaknya handphone 100% dipegang. Dan gitu. Jadi lain waktu ibu bapak kita bisa diskusikan soal literasi, karena literasi dan numerasi sekolah kita banyak yang rapot pendidikannya turun, gitu kan? Termasuk ide itu salah satunya tadi begitu. Ya, nah tadi saya tanya dengan tamu undangan kita bapak dari Al-Hasanah. Saya pernah ngomong kan ya, begitu saya datang ke Al-Hasanah waktu pembinaan kepala sekolah, di situ terpampang spanduk besar tuh Pak, siswa-siswa yang berhasil diterima di universitas negeri. Ya, tidak ada salahnya kita belajar dari Al-Hasanah yang SD. Jadi saya bilang, Pak sekali-sekali dong Al-Hasanah, boleh di Al-Hasanah ya kita diundang gitu kan dalam bentuk kegiatan kompel, atau mau di sini boleh. Pembicaranya dari SD Al-Hasanah. Setuju nggak Bu? Setuju. Maaf nih, bukannya kita mengesampingkan yang negeri, bergilir sesekali gitu ya, kita dengarkan cerita dari swasta, dari sekolah swasta. Kalau bisa kita punya jadwal rutin nih teman-teman, ya. Padahal kita sudah bentuk loh, kompel. Makanya tadi Bu Aminah sampaikan sudah 3 kali, ini pertemuan yang ketiga, gitu. Ya, yang hadir semua kan di dalam sekolah. TDU 01 ada, TDU 02 sudah. TDU 06 sudah, TDS 05 ada, Al-Hasanah ada, Alisro nggak ada ya, ada. Tunas 5 ada, ada ya, ada. Berarti yang tidak hadir Alisro. Harapan kasih diundang semua, ada di grup kan ya, nggak ada ya. Hah? Oh kelewat ya? Oke, lain waktu deh. Gimana? Ibu bapak, kita teman-teman aja deh. Gimana teman-teman? Kira-kira kita mau mengadakan kegiatan seperti ini nih, berapa jeda waktunya? 2 minggu, 3 minggu, sebulan sekali? Kalau bisa bergantian, jadi kami kunjung juga gitu. Ya, muter. Ya, teman-teman yang lain gimana? Atau mau di sini saja, terus di sini terus. Iya. Mana? Al-Hasanah? Siap? Berikutnya tanggal 2 itu ya? SAS ya? Kalau kan ada SAS, kalau TDS 1 udah tinggal ngisi rapot. Setelah SAS gimana? Pak, dengan siapa Pak? Pak Ridwan. Gimana Pak Ridwan? Kira-kira Al-Hasanah bisa atau kita tunggu kabar dari Al-Hasanah? Kan harus komunikasi ya kalau sekolah. Iya Pak Ibrahim. Mumpung ini udah banyak yang hadir pada kesempatan ini, kalau bisa sekarang kita bikin jadwal saja, dibuat nih. Nanti pada tanggal sekian sekolah mana gitu. Jadi besok kita kerjakan secara rutinitas. Ya kan Al-Hasanah sekarang mungkin dia nggak bisa jawab karena belum ada kesepakatan dari kepala sekolahnya. Bisa nanti mungkin dibuat jadwal dulu. Kira-kira iya, sebelum dibuat jadwal disepakati dulu waktu jadwalnya berapa lama. Ya, enggak urutannya aja. Nanti mungkin baru waktunya nanti kapan mereka bersedia, nanti tinggal dihubungi gitu kan. Kalau nunggu kapan bersedia berarti bukan jadwal. Belum berubah jadwal, kalau jadwal sudah pasti. Sekarang ini dulu, mau sebulan sekali atau 3 minggu sekali? Sebulan sekali, minggu ke 4. Minggu keempat. Setuju ya? Oke. Nanti
saya akan buat semacam pemberitahuan kepada kepala sekolah ibu bapak semua. Nanti di-share-nya di grup kepala sekolah. Ya, jadi selain itu nanti dibuat jadwalnya. Ya, dibuat jadwalnya. Misalkan Alasana, ya berarti kalau bisa ya Alasana, kita ke sana. Ya, nanti jadwalnya coba kita buat jadwal ya. Sana mengenang masa lalu. Apa nih masa lalu apa? Ini Pak Ibrahim kan mantan. Oh gitu. Jangan ke arah sana. Oke, yang penting kesepakatan dulu ya. Dilaksanakan sebulan satu kali, minggu keempat. Gitu ya. Soal tempatnya boleh di sekolah ibu bapak kita gantian gitu, lebih enak. Atau kalau memang nggak mungkin lah tidak tersedia tempat di kelas itu kan bisa. Jadi biar silaturahmi kita jalan terus. Kalau silaturahmi jalan kan umurnya panjang, rezekinya juga panjang. Gitu ya, Bapak ya. Baik, ada yang mau disampaikan teman-teman yang lain? Jadi kombel itu ibu bapak tidak melulu berkaitan dengan pembelajaran. Ibu bapak boleh angkat dari mana saja, ya. Mau teman-teman yang lain juga mau dari kasus pembelajaran, mau dari praktik belajar di kelas kita, silakan dari mana saja boleh. Gitu ya. Terakhir sekali lagi terima kasih banyak karena kebetulan Bu Aminah tadi harus ke Jelambar. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Mohon maaf nih kalau sambutannya ya begitu. Ya cuma begitu. Tapi mudah-mudahan bukan makanan dan minumannya yang utama, tapi kegiatannya. Kita bisa berbagi komunikasi, bisa berbagi ilmu dan sebagainya, pengalaman apalagi. Ya, dan melatih keberanian. Sebab tidak semua orang berani berbicara, padahal biasa ngomong di depan kelas. Tapi kalau berbicara di depan teman-teman, suasananya mungkin beda. Itu sih tujuannya. Boleh nggak sih Pak kalau misalkan kita diundang 2, datangnya lebih dari 2, boleh saja. Nggak apa-apa Bu. Ya, pergantian bagaimana Pak? Bisa. Jadi nggak apa-apa Bu. Nanti tinggal dikonfirmasi, ya. Takutnya nanti misalnya diundang 2 orang dari 8 sekolah 16, kita siapinnya 16, katanya datang 20, gitu. Jadi konfirmasi ke sekolah yang menjadi tempatan kegiatan kombel. Ya, Ibu Bapak ya. Mudah-mudahan di sekolah Ibu Bapak sudah ada kombel ya. Sudah ada namanya Bu. Nama kombel kita apa Bu Rosi? Brainstorm. Nah, nanti pertemuan berikutnya kita kenalan nama-nama kombelnya apa. Ya, Ibu Bapak, sekali lagi terima kasih. Bu Rosi juga terima kasih. Kita beri tepuk tangan lagi buat Bu Rosi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Mohon maaf kalau ada salah-salah dalam penyampaian. Namanya kita belajar, namanya kita tukar pikiran, diskusi. Ya, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata maupun dalam hal lain. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ayo, Prabowo.